Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita ada dua macam. Ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar terdiri dari bagian yang pertama adalah klitoris berupa tonjolan kecil. Ini adalah jaringan erektil yang banyak terdapat saraf sentuhan. Kurang lebih 8.000 ya. Baru ini adalah organ yang analog dengan penis pada laki-laki. Kedua adalah dua bibir besar atau labia mayora. Disebut bibir besar karena banyak mengandung lipatan lemak. Baru ini ada bibir kecil atau labia minora. Nah, disebut bibir kecil karena sedikit lemak. Baru ada bagian vulva. Vulva itu yang bagian ini atau cela ya, yang daerah yang mengelilingi adanya uretra atau lubang tempat pembuangan saluran ekskresi urin, dan ini adalah lubang vagina, yaitu sebagai alat kopulasi berupa tabung atau saluran yang berotot, tempat keluarnya darah menstruasi dan bayi saat akan dilahirkan. Alat reproduksi dalam pada wanita. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini adalah tempat atau pabrik dibuatnya ovum. Nah, baru itu ovum yang berkembang nantinya akan masak dan akan keluar dan ditangkap oleh bagian yang namanya fimbre ya. Dari fimbre, ovum ini akan masuk ke dalam oviduct atau tuba Fallopi. Nah, selanjutnya ini adalah uterus atau rahim. Nah, bagian dalam rahim namanya endometrium. Nah, selanjutnya ini adalah mulut rahim atau serviks, dan ini adalah vagina. Tempat nanti bayi kalau akan keluar ya, masuk ke sini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ovarium. Nah, ini tempat diproduksinya ovum. Pada ovarium ada folikel purba atau folikel asal ya, kecil-kecil. Baru itu dia berkembang menjadi folikel primer. Nah, dalam folikel ini terdapat oosit. Nah, selanjutnya folikel ini akan membesar sehingga di dalamnya ada cairan. Saat sudah muncul cairan, maka dia disebut dengan folikel sekunder. Nah, ini akan membesar terus sehingga menjadi folikel yang sangat besar dan berisi sel telur yang sudah masak. Ini adalah fase folikel degraf. Selanjutnya sel telur ini akan dikeluarkan dari ovarium. Ini yang namanya tahap ovulasi. Folikel yang sudah kehilangan telur akan disebut corpus luteum. Nah, corpus luteum ini lama-lama mengecil dan menghilang. Pada saat dia masih kecil, saat dia berubah menjadi kecil, namanya corpus albicans. Nah, kita bahas tentang oogenesis. Oogenesis adalah proses terbentuknya ovum. Nah, kita sudah tahu bahwa ovum dibentuk pada ovarium. Nah, ini seorang wanita, baru ini adalah gambar alat reproduksinya dan ovumnya dibesarkan seperti ini. Nah, proses terjadinya ovum ini ternyata makan waktu yang sangat lama. Mulainya yaitu pada saat wanita ini masih menjadi embrio dalam perut ibunya sekitar umur 2 bulan sampai 6 bulan sudah mulai terjadi proses oogenesis, yaitu pada rahim janin wanita tadi terdapat oogonium. Oogonium ini akan membelah menjadi beberapa ya, membelah jadi banyak dengan pembelahan mitosis. Selanjutnya oogonium ini akan
membesar menjadi namanya oosit primer ya, oosit primer. Oosit primer ini proses pembelahannya berhenti sampai di sini, sehingga yang janin perempuan ini tadi dilahirkan. Jadi pada anak kecil itu dia sudah mempunyai oosit primer. Rata-rata manusia punya oosit primer itu 400 sampai 500. Sehingga kalau oositnya sudah habis dikeluarkan pada saat menstruasi tiap bulan, maka dia akan kehabisan oosit primer sehingga orangnya akan menjadi menopause. Nah, kita lihat oosit primer ini pada saat seorang wanita pubertas dia akan melanjutkan pembelahannya di dalam folikel, Jadi oosit primer ini akan membelah secara meiosis menjadi dua ya, menjadi oosit sekunder dan badan polar yang lebih kecil. Badan polar ini akan menempel ke oosit sekunder. Oosit sekunder inilah yang akan dikeluarkan dari ovarium ke oviduct. Ini ya, maaf, ini oviduknya dikeluarkan di sini. Nah, kalau ada sperma yang masuk ke saluran reproduksi wanita dan melakukan fertilisasi atau pembuahan di sini, maka oosit primer ini akan melanjutkan pembelahannya, dia menjadi ovum dan badan polar. Nah, kalau tidak ada sperma, tetap yang dikeluarkan bersama darah menstruasi dalam bentuk oosit sekunder. Nah, sekarang kita lihat telur ya. Telur terdiri dari lapisan-lapisan ya. Kalau kita lihat ini adalah inti selnya, inti sel. Baru yang ini adalah sitoplasmanya. Lapisan yang ada pada telur yang pertama ini adalah corona radiata, yang bagian paling luar ya, kayak matahari, corona radiata. Nah, ini fungsinya untuk melindungi ovum pada saat berjalan menuju tuba Fallopi. Nah, baru selanjutnya ada lapisan yang tipis di sini. Ini namanya membran vitellin. Fungsinya sebagai tempat keluar masuknya zat pada ovum atau sel telur. Baru ada lapisan yang tebal sekali, ini namanya zona pellucida. Zona pellucida fungsinya untuk melindungi telur, juga mencegah lebih dari satu sperma masuk ke dalam sel telur. Artinya kalau ada sperma masuk menembus zona pellucida, dia akan menutup sehingga tidak mungkin yang membuai sel telur ini ada dua sperma. Nah, sekarang siklus menstruasi. Siklus menstruasi ada 4 fase. Fase yang pertama adalah fase praovulasi. Fase kedua adalah ovulasi dan fase ketiga adalah pasca ovulasi. Nah, infografis ini menggambarkan yang bagian atas ini adalah hipofisis yang akan menghasilkan hormon reproduksi, yaitu FSH dan LH. Gambar yang bagian kedua ini adalah folikel yang ada pada endometrium. Folikel yang ada pada ovarium. Dan yang ini adalah folikel menghasilkan hormon-hormon yaitu estrogen dan progesteron. Selanjutnya, gambar yang bagian bawah ini adalah gambar dinding rahim uterus, dinding rahim bagian dalam atau endometrium. Kita awali dengan pembahasan fase praovulasi. Praovulasi ini yang pertama yaitu hipofisis. Kelenjar hipofisis di otak akan mengeluarkan hormon follicle stimulating hormone ya. Jadi folikel yang untuk membentuk folikel. Hormon untuk membentuk folikel. Jadi folikelnya dari mulai kecil berkembang karena
adanya FSH. Sementara itu, folikel ini akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, adanya estrogen ini ternyata dia menghambat FSH dan merangsang keluarnya luteinizing hormon pada hipofisis. Nah, adanya peningkatan LH dan FSH ini, maka follicle de Graaff ini akan pecah ya, sehingga ovumnya keluar. Ovum keluar disebut fase ovulasi. Nah, sementara itu endometrium semakin lama semakin menebal. Kita lihat setelah ovulasi, folikel akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini fungsinya memacu terbentuknya endometrium di sini ya. Jadi endometriumnya semakin lama semakin menebal. Menebalnya oleh apa? Ini adalah jalinan dari pembuluh darah. Nah, untuk apa? Supaya nanti seandainya ovum ini dibuai oleh sperma menjadi zigot, menjadi embrio, akan tertanam dalam dinding rahim ini, akan tanam dalam endometrium ini sebagai tempat tidurnya si calon bayi. Nah, korpus luteum ini lama-lama akan mengecil jadi korpus albikan. Nah, kalau dia mengecil maka progesteronnya juga menurun, estrogennya juga menurun. Kalau semua hormonnya menurun, maka dinding endometrium ini tidak bisa dipertahankan lagi. Makanya dia akan meluruh keluar semua, pembuluh-pembuluh darahnya akan pecah, maka dikeluarkan dalam bentuk darah haid atau menstruasi. Kalau kita lihat ya, ini kalau seorang misalkan ya, dia mengalami hari pertama menstruasi tanggal 1 April misalkan, tanggal berapa dia mengalami ovulasi? Kurang lebih 14 hari. Nah, pada saat ovulasi inilah kalau ada sperma maka bisa terjadi bayi. Kalau kurang dari 14 hari atau lebih dari 14 hari ini, maka walaupun ada sperma tidak akan terjadi bayi. Ini adalah sebagai dasar untuk KB kalender. Nah, sekarang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan dari sel sperma dengan sel ovum ya. Nah, kita lihat sperma dapat bertahan pada saluran reproduksi wanita itu 5-7 hari. Sedangkan ovum dia hanya bisa hidup selama 1 hari saja. Nah, kalau kita lihat begini, pada saat ovulasi, ini ovum ya, ovum. Nah, ini sel sperma, banyak sel sperma akan datang mengerumuni sel telur. Dia akan menembus corona radiata. Ini lapisan pertama ditembus, corona radiata. Nah, kalau sudah sperma ini pada bagian kepalanya, tutupnya ini ada atau bagian akrosom ya, dia mengandung enzim hyaluronidase. Ini akan melarutkan zona pelusida. Nah, enzim ini akan melarutkan zona pelusida sehingga dia terbuka. Kalau terbuka, maka ini kepala atau inti dari sperma akan masuk, menembus membran vitelin. Dia akan masuk. Kalau sudah masuk, ekor dari kepala ini akan terputus pada badan basal sperma, akan terputus leher dan ekornya ini. Dia akan keluar dan ini akan tertutup. Nah, seperti ini akan tertutup, menghindari supaya sperma lain masuk ke dalam sel telur. Nah, ini inti dari sperma ini, nukleusnya akan nanti bertemu dengan inti ovum dan terjadilah fertilisasi. Setelah terjadi ini
adalah bagan fertilisasi ya. Ini adalah ovum, ini adalah ovarium. Kalau ovumnya masak jadi ovulasi, dia masuk ditangkap oleh fimbre ke tuba Fallopi. Nah, di sepertiga tuba Fallopi ini kalau ada sperma yang masuk, maka terjadilah fertilisasi menjadi zigot ini. Jadi bertemunya dua inti sel telur dengan sperma, jadi zigot. Pada hari pertama terjadi pembelahan yang pertama. Pada hari kedua terjadi dua sel. Nantinya pada hari ke-3 sampai 4 ini sel-selnya membelah dari mulai menjadi 4 sel menjadi 8 sel. Ini adalah tahap morula ya. Tahap morula. Ini akan berkembang menjadi ini morula pada hari keempat. Selanjutnya morula ini akan mengalami pembelahan sel yang sangat cepat sekali sehingga menjadi yang namanya blastosit ya. Blastosit awal, blastosit akhir pada hari ke-67 dan pada hari ke-8 sampai 9 blastosit ini akan tertanam pada dinding rahim ibu yang namanya implantasi ya. Barulah terjadi kehamilan atau gestasi. Nah, kita lihat ya, kehamilan blastosit yang tadi itu ada dua gerombol sel-sel ya. Ada sel-sel tropoblas, nanti dia bersatu dengan dinding rahim ibu akan membentuk plasenta. Dan ada kelompok sel embrioblas, ini nanti yang akan menjadi calon bayi atau janin. Nah, sekarang kita bahas membran-membran pada kehamilan ya. Yang pertama adalah ini yolk sac atau kantong kuning telur. Ini fungsinya untuk memberi nutrisi pada awal kehamilan ya. Dan juga di sini pada ini akan mulai terbentuk sel-sel darah dan pembuluh darah. Yang kedua adalah ini yang warna biru, ini adalah membran amnion. Amnion. Di dalamnya akan ada cairan amnion atau biasa kita sebut cairan ketuban. Nah, cairan ini fungsinya untuk melindungi janin dari tekanan, benturan, dan perubahan suhu. Nah, selanjutnya adalah allantois nih, allantois atau umbilical cord. Ini fungsinya sebagai atau tali pusat ya. Ini fungsinya sebagai organ respirasi, pembuangan sisa-sisa metabolisme. Nah, selanjutnya adalah korion. Ini lapisan yang paling tebal yang warna kuning. Nantinya korion ini dengan dinding rahim ibu dia membentuk plasenta atau ari-ari. Jadi fungsi dari plasenta untuk pertukaran makanan, oksigen dan zat sisa antara janin dengan si ibunya melewati ini ya tali pusatnya. Nah, ini adalah proses persalinan. Persalinan dimulai dengan pembukaan ya. Serviks mengalami pembukaan atau ini adanya kontraksi pada rahim ini, serviksnya terbuka. Dia dilatasi ini memerlukan waktu 6 sampai 12 jam ya, ini 6 sampai 12 jam. Ini pembukaannya sampai 10 cm. Makanya ada pembukaan 1 2 itu berarti 1 cm 2 cm seperti itu ya. Sampai pembukaan 10. Nah, selanjutnya ini kepala si bayi akan menekuk. Jadi ini bayinya ini masuk ke panggul ibunya ya. Kemudian kepalanya menekuk. Nah, baru itu dia pada fase expulsion. Fase ini yaitu pengeluaran kepala bayi. Kenapa kepala dulu? Karena kepala ini bagian yang terbesar sehingga paling aman kalau keluarnya kepala duluan. Nah, selanjutnya yang terakhir kalau bayinya sudah keluar, nanti akan ada pengeluaran dari
plasentanya. Ini memerlukan waktu 15 menit ya. Kalau kelahiran ini bisa jadi sampai 2 jam. Demikian anak-anak pembahasan kita hari ini tentang sistem reproduksi pada wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.